Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Durjana Bersekutu atau Mati. Cerita misteri bersambung ini ditulis oleh Mas Ruro Fake dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Sanggraran Jani, seru Mbah Jalil saat itu. Rodian sendiri sedikit bingung mendengar ucapan Mbah Jalil yang menyebut sebuah nama. Namun akhirnya Rodian tersadar, mengerti bila nama yang diseru dan membuat wajah Mbah Jalil memucat adalah sosok wanita berkebaya merah di belakangnya. Kowe wis ngundang memolo gede nak Rod, bakal akeh nyawa ilang yen ngene iki kedadiane, seru Mbah Jalil kembali. Kali ini suara Mbah Jalil sangat jelas terdengar di telinga Rodian bergetar, menyiratkan satu kekhawatiran dan ketakutan. Tapi Rodian sendiri, ia yang belum mengerti dengan apa yang dimaksud Mbah Jalil, hanya terdiam. Rodian kemudian melangkah masuk setelah menangkap satu isyarat dari Mbah Jalil, mengikuti langkah lelaki tua itu menuju ke sebuah kamar. Akan tetapi sesampainya Rodian di depan pintu, ia tak langsung masuk ke dalam. Dirinya sejenak tertegun menatap dua sosok yang terbaring di atas ranjang bertutup selimut tebal berbolo. Kowe wis rumangsa nyelapetake Giyah lan bojomu, tapi siji sing gak kowe ngerteni. Lagi-lagi masih dengan suara bergetar, Mbah Jalil berseru sembari menuju salah satu di antara dua sosok yang terbaring. Giyah, aku wis siap Mbah dadi gantine Mbak Yugiah karo bojoku, saut Rodian pelan. Ora mek nyawamu, ora mek siji loro nyawa sing bakal dadi gantine. Kowe ya wis ngerti to sapa sing melu ngetutke? Kowe ya wis paham, mudeng ana apa ning omahe Surasa? Ujar Mbah Jalil yang spontan membuat Rodian tertunduk. Mulya, deloken bojomu, tapi aja kaget yen kowe wis gak iso nyenggol secara batin meneh. Mergo sejatine bojomu kuwi wis dudu bojomu. Mok arane, ragane, tapi sukmane wis diduweni Surasa. Sambung Mbah Jalil yang kali ini langsung membuat Rodian mengangkat kepala tegak dan memancarkan sorot mata marah. Nopo maksudnya Mbah? Pak Surasa wis janji bakal ngeculke Rusmala lan Mbak Yu. Terus yang dimaksud Rusmala bojoku ki piye Mbah? Saut Rodian sedikit tergagap. Mbah Jalil sejenak terdiam. Dengusan nafasnya terdengar bergemuruh saat itu. Sebentar ia menatap Rodian sebelum berjalan mendekatinya. Kowe ngerti kan nek Surasa iku wis mati kecelakaan? Bahkan kabeh wong sekitar yo ngerti lek ngubur mayite. Terus sing kok temoni iku mau sapa? Sing kok delok dadi manten Gagar Mayang wektu iku sapa? Ikulah sing ora tok ngerteni ya ta? Jawab Mbah Jalil sedikit memberi penjelasan. Hal itu seketika menggugah pikiran Rodian, sebab ia sendiri telah beberapa kali memikirkannya tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan kematian Surasa. Wes mulya, jawabane mengko bakal ngerti dhewe. Munir karo bojone iku tak urusi. Pesenku hati-hati. Sanggraran Jani dudu demit biasa. Iku ngono ingon susur paling ngeri sing diduweni Surasa. Sambung Mbah Jalil seraya menepuk pelan pundak Rodian. Rodian akhirnya bergegas setelah satu anggukan kepala Mbah Jalil menjadi satu isyarat baginya. Langkahnya begitu cepat kembali menuju ke halaman untuk menghampiri sang teman setia. Namun saat dirinya baru saja menghidupkan mesin dua tak tunggangannya,
sesosok wanita berkebaya merah dengan mata putih rata mengejutkan dirinya. Rodian yang saat itu sudah mulai merasa takut akhirnya melajukan kuda besinya. Setelah mendengar satu peringatan dan perintah dari Mbah Jalil yang tiba-tiba muncul di ambang pintu. "Aja ngematke mripate, terus mlaku." Tanpa ragu lagi Rodian membawa kendaraannya lebih kencang. Selain keadaan jalan yang sudah sepi, juga sangat ingin segera melihat keadaan istrinya. Sesampainya ia di rumah dan baru saja menyandarkan kuda besi di halaman, lagi-lagi ia harus terkejut manakala matanya menangkap sosok wanita berkebaya merah sudah berdiri di sisi kiri halaman rumahnya. Rodian yang sadar dan mengingat pesan dari Mbah Jalil segera berlalu menuju pintu, mengabaikan keberadaan sosok itu, meski tak dipungkiri jika jantungnya berdegup kencang. Dek, kamu di mana, Dek?" panggil Rodian ketika kakinya sudah menjejak ke dalam rumah yang tak terkunci. Hening, tak ada sautan, membuat Rodian sedikit cemas sambil terus memanggil dan melangkah. "Dek!" kembali Rodian memanggil. Kali ini suaranya sedikit tegas kala melihat Rusmala yang tengah duduk terdiam di sisi ranjang kamar. "Dek, kamu gak apa-apa?" tanya Rodian sembari mendekat. Akan tetapi Rusmala masih terdiam. Ia tak bergeming sedikit pun, meski Rodian tahu jika saat itu Rusmala menyadari kehadirannya. "Dek, ini aku, suamimu." Parau dan berat suara Rodian yang mulai merasa ada keanehan pada sosok Rusmala. Meski kini ia berada tepat di sampingnya, namun seakan Rusmala tak melihatnya. Ia terus saja membisu, menyorotkan pandangan matanya lurus ke depan dengan tajam. Hampir 10 menitan Rodian ikut terdiam duduk di sisi Rusmala. Ia meyakini jika sesuatu telah terjadi pada istrinya, mulai dari tatapan yang kosong hingga kulit wajahnya seputih kertas. "Dek, kamu kenapa? Tolong, Dek, jawab." Kembali Rodian memberanikan diri bertanya. Kali ini Rodian sedikit terlihat lega, meski tak memalingkan wajahnya, tapi dari bibir Rusmala keluar sebuah sautan. "Aku tidak apa-apa, Mas," jawab Rusmala lirih. "Kamu jaga diri baik-baik ya, Mas. Sekarang aku harus pergi," sambung Rusmala dengan satu kalimat yang seketika membuat Rodian terkesiap. "Apa maksudmu, Dek?" tanya Rodian, tak mengerti maksud dari kalimat bernada pamit yang diucapkan istrinya. Akan tetapi bukan ucapan yang menjadi jawaban dari Rusmala, melainkan satu tatapan kosong yang terpancar dari bola matanya. Rodian yang saat itu ingin kembali bertanya, seketika urung melihat Rusmala bangkit dari duduknya, menatap sebentar sebelum kakinya berayun melangkah. Ada satu keanehan tertangkap mata Rodian kala melihat sorot sayu tatapan Rusmala. Seakan terkandung satu isyarat bahwa ada sesuatu yang ingin dirinya tunjukkan. Seketika Rodian pun beranjak dari tepian ranjang, mengikuti langkah pelan Rusmala yang mengarah ke ruang belakang. Sesampainya di ruang belakang tepat di depan pintu kamar mandi yang tertutup, Rodian menghentikan langkahnya, mengikuti Rusmala yang telah berhenti terlebih dulu. "Ada apa sebenarnya, Dek? Kenapa kamu ini? Apa yang ingin kamu tunjukkan?" ucap Rodian bertanya, merasa semakin bingung akan sikap Rusmala.
Tak ada sautan, tak ada jawaban yang keluar dari bibir Rusmala. Ia bahkan menundukkan kepala seperti ada sesuatu yang dirasa berat olehnya. Tapi tak lama, saat Rodian ingin mendekat ke arahnya, satu gerak tangan dan sebuah isyarat dari telunjuk Rusmala menghentikan niat Rodian. Ia pun segera berpaling mengikuti arah jari Rusmala yang menunjuk pada pintu kamar mandi. Rodian pun terlihat bingung. Beberapa kali ia memalingkan wajah, menatap bergantian antara pintu kamar mandi dan Rusmala yang masih menunjuk. Sampai akhirnya Rodian kemudian memilih mendekat ke pintu yang tertutup menuruti petunjuk Rusmala. Entah mengapa perasaan Rodian saat itu diliputi rasa begitu cemas. Dadanya berdebar, jantungnya berdegup tak beraturan, seolah-olah ia merasa ada hal mengerikan di dalam kamar mandi yang berukuran tak lebih 2 kali 2 meter. Awal tangan Rodian mendorong pelan, namun ia merasa bila daun pintu kamar mandi yang terasa berat, sehingga ia mendorong lebih kuat. Tapi tetap saja pintu itu tak terbuka, seolah terkunci dari dalam. Hal itu seketika mengundang tanda tanya besar dalam benaknya. Mengapa pintu seperti terkunci dan ada apa di dalamnya? Tak mau berpikir lama, akhirnya Rodian memutuskan untuk mendobrak. Sekali, 2 kali, dan tepat dobrakan ketiga, pintu itu terbuka gamblang. Segamblang mata Rodian yang terbelalak menyaksikan isi di dalam kamar mandi itu. Tidak mungkin. Lirih dan tertahan saat itu suara Rodian. Ia kemudian mundur, memalingkan wajah mencari sosok Rusmala. Tak ada siapapun, hening dan sunyi. Tak terlihat lagi sosok Rusmala yang tadinya ia yakin masih berdiri di belakangnya, tapi kini kosong. Dan akhirnya kembali mengarahkan pandangannya ke arah dalam kamar mandi. Detik itu juga tubuh Rodian terasa lemah tak bertulang. Ia roboh, tersimpuh di ambang pintu, seakan tak percaya melihat sebujur tubuh sudah membiru dengan mata melotot milik Rusmala. Sejenak Rodian terdiam dalam tangis berisak. Jiwanya seolah kosong, sekosong pikirannya. Namun tak lama, saat matanya kembali menatap nyata tubuh istrinya yang membiru dan sedikit menebar bau busuk, jeritan melengking keluar dari tenggorokannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Durjana, bersekutu atau mati. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.